Dirancang sebagai fasilitas publik yang seharusnya menjamin keselamatan pejalan kaki ketika menyeberang, kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO justru seringkali jauh dari kata layak guna. Dari kondisi yang tak terurus, struktur yang berkarat, pagar yang copot, serta atap yang hilang, sampai akses yang aneh, membuat pejalan kaki seringkali tak memakai jembatan penyeberangan. Kenapa? Tim Secret Story melakukan penelusuran pada kawasan Tipar Cakung dan menemukan JPO yang sekilas terlihat janggal. Bagaimana tidak, saat menuruni jembatan penyeberangan, aksesnya justru berhenti di tengah jalan dan bukan di trotoar. Akibatnya, pengguna JPO harus menyeberangi jalan di tengah arus lalu lintas yang padat. Ya bahaya, itu setiap hari itu kecelakaan. No, ini kecelakaan. Nyebrang. Di sini juga kayak tadi nyebrang. Nah, di sini. Udah lihat sendiri kan? Nah, lari-lari kan? Nah. Ya sebenarnya sih nyaman, hanya ini tanggung sekali ini. Jadi JPO Tipar Cakung harusnya digeser sampai ke sisi jalan langsung. Jadi tidak was-was, kadang nyebrang itu kan arusnya sangat kencang. Dari keterangan warga, awalnya JPO sebenarnya dibangun dan menghubungkan dua sisi jalan yang saat itu masih berupa tanah dengan rumput liar. Namun seiring meningkatnya volume kendaraan, ruang di sisi jalan tersebut kemudian dijadikan badan jalan baru untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dalam perubahan itu, JPO ini tak ikut diperhatikan dan tak disesuaikan dengan kondisi jalan yang baru. Akhirnya JPO ini seperti terpotong di tengah jalan. Terus udah ada 3 tahun ini baru dibikin aspal ini. Ini rawa-rawa. Dibikinlah aspal ini. Udah ada 3 tahun. Oh, berarti dibikin jalan. Bikin jalan, ya 3 tahun udah ini. Penelusuran pun kami lanjutkan ke Lenteng Agung. Di sini, JPO setidaknya telah berdiri 10 tahun dan dilalui oleh ratusan orang setiap harinya. Wajar saja menjadi akses utama penghubung sisi jalan dengan stasiun KRL Lenteng Agung. Jembatan ini satu-satunya jaminan keamanan warga ketika menyeberangi jalan yang cenderung dilalui kendaraan dengan mengebut. Meski begitu, jika dilihat dari segi struktur, JPO Lenteng Agung ini terbilang cukup curam, bahkan sempit. Termasuk curam dan agak sempit juga sih bagi saya karena di sini kan daerah ramai ya. Karena di sini tempat bolak-balik untuk anak sekolah, orang-orang pulang kerja, pergi kerja gitu. Ya karena sempit ya, kadang saya kan bawa anak juga, kayak kalau ada dari arah yang lain susah untuk melangkah. Memang jika dirasakan berada di atas JPO ini, ruang gerak sangatlah terbatas. Jika dua orang yang berpapasan, seringkali yang satu harus mengalah agar tetap bisa dilalui. Belum lagi pegangan besi terasa terlalu dekat dengan tubuh, membuat warga yang melintas harus melangkah lebih hati-hati. Bukan karena takut tinggi, tapi karena takut salah melangkah dan tersandung. Ya kasihan sama orang tua juga sih yang harus lewat di sini kan. Jadi kadang-kadang juga kita mau buru-buru tapi kasihan sama orang tua yang harus duluan gitu. Padahal kan kita harus kejar kereta juga. Iya, apalagi kayak yang pedagang ya, karena aksesnya juga kan ke arah pasar ya, kayaknya agak susah. Jika di pinggiran Jakarta, JPO terlihat seadanya, pemandangan berbeda akan kita temui di pusat keramaian seperti di Jalan Jenderal Sudirman. Jembatan penyeberangan di sini justru terlihat estetis, bahkan menjadi salah satu titik favorit orang untuk mengambil foto. Lebarnya pun lebih dari cukup dan orang menyeberang tak perlu khawatir berhimpitan dengan pejalan kaki lainnya. Menariknya, sejak awal JPO tidak sepenuhnya dibangun dengan dana pemerintah. Banyak JPO lahir melalui skema kerjasama dengan pihak swasta. Sebagai imbalannya, badan jembatan dimanfaatkan sebagai media reklame. Pola ini menjelaskan mengapa hingga kini JPO di banyak kota identik dengan papan iklan besar. Dan terkadang jembatan penyeberangan di titik kota yang terbilang sunyi terkesan tidak terawat. Tapi kalau kita lihat JPO-JPO di daerah-daerah tertentu yang agak pinggiran, agak pelosok,
apalagi yang kategorinya agak bawah secara ekonomi ya, padat itu, JPO-nya itu cenderung memprihatinkan. Daerah seperti itu biasanya kurang perawatan, secara desain juga kurang, dia hanya mengandalkan fungsi aja ya. Beda kalau yang di Sudirman kan indah tuh ya, cantik lah, apalagi untuk foto-foto, ada unsur rekreasi. Menariknya, JPO lahir sebenarnya bukan semata-mata sebagai penambahan elemen fisik pada kota. JPO awalnya dihadirkan sebagai jawaban atas persoalan keselamatan yang tidak mampu diselesaikan oleh penyeberangan di jalanan. Perilaku pengendara yang kerap tidak melambat di zebra cross membuat penyeberangan dianggap gagal melindungi pejalan kaki. Dari situlah muncul gagasan penyeberangan tidak sebidang, di mana pejalan kaki diangkat ke atas arus kendaraan agar konflik lalu lintas benar-benar dihilangkan. Realitas di lapangan juga menunjukkan keberadaan JPO tidak selalu sejalan dengan perilaku pejalan kaki. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan pola berulang, yakni JPO ramai digunakan pada masa awal peresmian, tetapi perlahan ditinggalkan. Faktor kelelahan menaiki tangga, jarak memutar, hingga rasa tidak aman membuat sebagian pejalan kaki kembali memilih menyeberang langsung di bawah. Meski begitu, jembatan yang berhubungan langsung dengan simpul transportasi tentu akan terpaksa diseberangi oleh pejalan kaki. Jadi yang ideal itu adalah aksesibel bagi orang yang nggak mampu secara fisik ya, yang sepuh, yang mengalami penyakit kaki atau yang disabel ya, disabilitas ya, dia bisa. Di negeri-negeri maju juga begitu, biasanya di jembatan penyeberang orang itu ada fasilitas khusus. Dan fasilitas khusus itu di beberapa negara maju seperti yang saya tahu di Korea itu memang digunakan orang-orang khusus. Orang yang sehat malu. Nah problemnya di kita karena yang dipakai sama orang yang sehat. Lantas, bagaimana sebenarnya standar jembatan penyeberangan dibangun dan harusnya dirawat? Secara teknis, JPO dibangun dengan ketinggian minimal 5,1 meter dari permukaan jalan. Tinggi anak tangga dirancang di rentang 15 hingga 18 cm dengan lebar pijakan sekitar 30 cm. Lebar JPO sendiri minimal 2 meter untuk memberi ruang gerak bagi pengguna yang melintas dari dua arah. Dalam standar terbaru, JPO juga diharapkan dilengkapi fasilitas seperti rem atau elevator agar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Sayangnya, memang diakui bahwa tidak semua JPO punya standar yang sama. Dalam standar perawatan, jembatan penyeberangan juga idealnya diawasi oleh pemerintah provinsi. Saat ini, lebih dari 300 JPO menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbaikan JPO secara prioritas itu sesuai dengan tingkat kerusakannya. Bila terjadi kerusakan struktur, maka harus segera dilakukan perbaikan. Karena itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat pengguna JPO. Sebagai salah satu infrastruktur utama pejalan kaki di kawasan urban, JPO rusak justru akan berubah menjadi ancaman keselamatan. Masalah ini menegaskan pentingnya perhatian berkelanjutan pemerintah daerah terhadap perawatan fasilitas umum agar keselamatan pejalan kaki tidak sekedar tertulis di peraturan, tetapi terwujud secara nyata di lapangan.